Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Asik, gimana THR kalian? Apakah lu udah semacam digigit tikus? Semoga kalian tetap happy ya, walau duit cuma selembar. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas alur cerita film seru berjudul Long Distance tahun 2024. Oke lah, daripada kalian pada pusing mikirin duit kemana, mending kita masuk saja ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pesawat induk pertambangan milik Onyx Manor Company yang akan melintasi jalur meteorit, di mana pesawat ini membawa 200 orang pekerja dan teknisi yang akan melakukan eksplorasi dan penambangan di planet LV69. Kemudian scene beralih pada seorang pria kumisan bernama Andy yang sedang tertidur dalam kapsul Cyrosleep, di mana menurut perkiraan Andy dan rekan-rekannya masih akan tertidur selama 4 tahun 2 bulan sebelum sampai di planet LV69. Setelah lambung pesawat dihantam meteor, AI canggih bernama Leonard langsung memasangkan kostum nanotech sebagai bagian prosedur keselamatan. Commonly known as a Leonard suit is built. Wait. Today, emergency launch initiated. Di tengah pendaratan darurat, banyak dari mereka yang gagal selamat akibat menabrak meteorit. Dan dengan kecepatan 15.000 mil per jam, mereka melesat menuju sebuah planet tidak dikenal. 2,900 degrees Fahrenheit. This is exceeding. Terrain alert. Terrain alert. Setelah berhasil melakukan pendaratan darurat, ia pun langsung mengecek keadaan sekitar dan melakukan komunikasi dengan rekan-rekannya yang mungkin saja masih selamat. Sesaat kemudian, Andy yang berusaha keluar pun panik saat pintu kapsulnya malah macet. Tak ingin mati terkurung dalam kapsul, Andy berusaha untuk tenang dan mencari cara untuk membukanya. Warning. Suit breach detected. Sungguh suwe, oksigen Andy pun harus bocor akibat tersabet kaca. Dan akibat kebocoran yang terjadi, persediaan oksigen yang Andy miliki hanya tersisa 42% saja. Tak cukup sampai di situ, kesuwean Andy pun semakin menjadi saat kapsulnya mengalami konslet dan hampir terbakar. Setelah berhasil keluar, Leonard memberitahu jika kapal induk akhirnya ditemukan. I have located the Borealis. Setelah mengalami kesuwean yang bertubi-tubi, Andy pun menanyakan lokasi keberadaannya saat ini pada Leonard sambil menampilkan rute perjalanan yang telah ditempuh. Leonard mengungkapkan jika saat ini mereka berada di planet tidak dikenal yang berjarak 2,5 triliun kilometer dari bumi. Setelah mengetahui hal tersebut, dengan persediaan oksigen yang tersisa, Andy berusaha mencari rekan-rekannya sambil terus melakukan komunikasi. Singkat waktu, setelah menemukan bagian kapal induk yang hancur, Andy pun senang saat melihat sebuah kapsul yang tergeletak. Ia pun berharap bahwa di sana ada oksigen cadangan. Namun sungguh suwe, oksigen cadangan dari jasad rekannya ternyata sudah rusak. Di tengah kebingungan, Andy yang melihat cahaya lampu di dekat lembah meminta Leonard untuk memetakan jalur tercepat untuk pergi ke sana. Hingga saat Andy pergi, tanpa ia sadari, kapsul rekannya ternyata dirusak oleh sebuah cakaran besar.
Kira-kira cakaran apa itu? Alah, mana tahu. Lanjut. Sesampainya di lembah, Andi yang berusaha meminta bantuan langsung memperkenalkan diri pada seorang teknisi militer bernama Duen. Mendengar hal itu, Duen meminta Andi untuk tenang karena saat ini dirinya sedang memasang alat komunikasi lintas planet. Ia pun yakin jika pesan ini akan diterima oleh pusat dan mereka akan mengirimkan pesawat evakuasi. Di tengah rasa lega, seketika Andi lemah saat Duen mengungkapkan jika perkiraan pesan itu sampai ke bumi adalah sekitaran 6 bulan. Intinya, mereka harus menunggu sekitar 1 tahun lebih sampai pesawat jemputan datang. Itu pun jika tidak ada kendala. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Andi frustasi. Terlebih mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi di planet ini. Saat kabel tercopot, Andi pun diminta untuk segera memasangkannya lagi. Come on, plug it in. Look, I'm sorry, man. Oh my god! Tanpa Andi sadari, Duen yang akan melakukan penyetingan tiba-tiba digondol sosok makhluk berkecepatan tinggi. Hey, I'm gonna have to tether into your suit for some air. Dwayne? Dwayne? Melihat Duen yang tiba-tiba menghilang, Andi yang menyadari oksigennya tinggal 36% langsung mengirimkan pesan SOS ke bumi. Meskipun ia tidak begitu berharap, dirasa Duen tidak akan kembali, Andi pun mengambil senjata Duen untuk berjaga-jaga. Lagi dan lagi, bagaikan orang kesasar Google Map, Andi pun amuk-amukan saat Leonard memetakan jalur yang malah membawanya ke tepi jurang. This is the fastest route to the Borealis. It's a damn cliff, bro. Please return me to the McCluskey Hawthorne Corporation. Deactivate. Di tengah kebingungan, secercah harapan pun muncul saat Andi mendengar komunikasi rekannya yang bernama Naomi. Lantas, Naomi menjelaskan jika saat ini dirinya terjebak di kapsul dengan ceker yang terjepit setelah melakukan pendaratan darurat. Mendengar hal itu, Andi meminta Leonard untuk memetakan lokasi Naomi. Melihat posisi Naomi yang berseberangan dengan kapal induk, Andi yang hanya memiliki sisa oksigen 34% terlihat bimbang. Mendengar hal itu, Andi yang tidak ingin mati kesepian langsung menyanggupi permintaan Naomi. Lantas, untuk mengusir rasa sepi, Naomi yang bawel terus mengajak Andi berbincang untuk menemani perjalanannya. Singkat waktu, malam pun poek. Andi yang sampai di lembah yang gelap seketika merasakan firasat buruk. Namun, Andi berharap jika ini hanyalah perasaannya saja. Di tengah rasa was-was dan bulu kuduk merinding, Andi kali ini melanjutkan perjalanannya sambil mendengarkan curhatan Naomi. Setelah jauh berjalan ceker, seketika Andi pun panik saat menemukan lubang besar yang dipenuhi jaring laba-laba. Hingga di tengah kepanikan, Andi yang mengalami takut pada laba-laba bergegas melanjutkan perjalanannya. Lantas, ia pun berkata pada Naomi jika saat ini dirinya melintasi wilayah yang dipenuhi jaring laba-laba. Mendengar hal itu, Naomi berusaha menenangkan Andi karena palingan laba-laba biasa saja. Singkat cerita, saat cuaca memburuk, Andi yang berjalan menembus badai debu pun panik saat mendengar suara aneh yang mendekat. Lights off. Melihat makhluk aneh yang melintas, Andi yang panik langsung mematikan lampu. Hingga sesaat kemudian, Naomi yang mendeteksi pergerakan aneh meminta Andi untuk segera melanjutkan perjalanan. Mendengar hal itu, Andi yang panik meminta Leonard melakukan pelacakan. Setelah mendeteksi 3 makhluk yang mendekat, Andi yang panik langsung menyiapkan senjata. Namun, karena tidak tahu cara pemakaiannya, batu pun jadi solusinya. 30 meters, 24. Can you not? Andy, the front. Don't look back! Don't look back! Lights on.
Di tengah rasa encok dan engap dada, Andi pun hampir mokat berusaha menyambungkan komunikasi dengan Naomi. Andi pun mengungkapkan jika laba-laba di tempat ini jelas bukan laba-laba biasa dan laba-laba ini telah banyak memangsa rekan-rekannya. Di tengah kepanikan, keadaan semakin sulit saat kostumnya kembali mengalami kebocoran. Dan akibatnya, persediaan oksigen yang Andi miliki hanya tersisa 12% saja. Di tengah keputusasaan, Andi dan Naomi tiba-tiba mendapat sambungan dari Dwayne yang posisinya lebih dekat dari posisi Naomi, di mana Dwayne yang sedang kesulitan meminta tolong untuk diselamatkan. Mendengar hal itu, Andi meminta Dwayne untuk bertahan. Out the mouth for the flipper! I see him! We can take them together! I see you! Wait! I know how to beat them! Oh my god! Sontak, Andi pun shock parah saat melihat Dwayne telah diterkam laba-laba cap kaki 3. Dan kini, Andi yang tinggal sendirian hanya bisa bersembunyi dan berharap alien cap kaki 3 ini tidak menyadari keberadaannya. Di tengah kebingungan, Naomi berusaha mengirim sinyal darurat pada setiap kapsul untuk mengalihkan perhatian supaya Andi bisa kabur. Saat para makhluk berhasil teralihkan, Naomi meminta Andi untuk mengencangkan otot kakinya sekarang juga dan ngabret seedan-edannya. Namun, setibanya di area berkabut, Andi pun heran saat melihat laba-laba kaki 3 itu tidak lagi mengejarnya. Hingga di tengah keheranan, Andi yang tidak ingin buang-buang napas bergegas melanjutkan perjalanannya menuju lokasi Naomi. Sesaat kemudian, Andi pun terkesima saat melihat kawanan serangga berwarna ungu berterbangan seperti kunang-kunang. Ternyata bukan laron atau kunang-kunang, melainkan kawanan lebah alien di tempat ini. Setelah lolos dari serangan lebah alien, Naomi meminta Andi untuk bergegas karena saat ini oksigen hanya tersisa 6% saja. Akan tetapi, tiba-tiba Andi merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. No, something else. I'm being pulled into a mouth! What do you mean? Are you okay? Panicking! Oh, God. No, Mason! What are you talking about? No. Oh my god, makhluk apa lagi ini? Andi pun panik saat dirinya dikenyot oleh makhluk aneh dari dalam tanah. Di tengah keadaan genting, Andi meminta Leonard untuk mengaktifkan alat kejut jantung. Berkat kecerdikan kepepet, Andi pun berhasil lolos dari mulut cacing alien. Akan tetapi, teror tak cukup sampai di situ. I'll just mark you down for 10. Setelah lolos dari sarang lebah alien, Andi diberitahu jika oksigennya hanya tersisa 3% saja dan lokasi Naomi tinggal 300 meter lagi. Setelah melewati berbagai rintangan, Andi pun akhirnya berhasil sampai ke kapsul Naomi. Melihat Andi yang hampir kehabisan napas, Naomi langsung mengajaknya masuk. I can breathe. Akhirnya, setelah mendapat sambungan oksigen, Andi pun bisa bernapas lega. Lantas, ia yang tidak ingin membuang waktu, berusaha melepas ceker Naomi yang terjepit. Di tengah kecanggungan, Andi pun mengajak Naomi untuk melanjutkan perjalanan menuju pesawat induk. Lantas, sebelum pergi, Andi pun meluting alat-alat survival dari kapsul Naomi. Sesaat kemudian, Andi langsung memasakkan linggis untuk menjaga ceker Naomi yang terkilir. Hingga setelah persiapan selesai, Naomi pun berterima kasih pada Andi yang telah menyelamatkannya. Begitu pula dengan Andi, karena jika tidak ada Naomi, mungkin dirinya akan mati engap kehabisan oksigen. Hingga di tengah perbincangan, Naomi yang melihat senjata kecil yang Andi bawa langsung mengaktifkannya. Karena ternyata Naomi adalah seorang teknisi. Melihat kawanan laba-laba cap kaki 3 berdatangan, mereka langsung ngabret seedan-edannya menuju kapal induk. Is it working? Dirasa ini kesempatan, mereka langsung ngabret menuju pesawat induk.
Hey, Dana! Tepat pada waktunya, Naomi berhasil menutup pintu dan membuat alien ini modar tergeprek. Hingga sesaat kemudian, mereka yang menyadari si laba-laba alien berusaha menobros masuk, bergegas mencari tempat yang aman. Dan ajaibnya, akibat terlalu panik dikejar, seketika membuat kaki Naomi sembuh total. Setibanya di lambung pesawat, mereka pun semeringah saat melihat ruang kargo yang penuh dengan persediaan. Naomi pun menjelaskan jika atmosfer di ruangan tersebut bisa mereka huni sampai bantuan datang. Tapi, sesaat kemudian, mereka pun panik saat melihat noda darah yang mengarah ke ruang kendali. Dirasa ada yang tak beres, mereka pun bergegas mencari jalan masuk menuju ruang kargo. Melihat Andy yang mau muntah dalam helm, Naomi meminta Andy untuk menelannya. Setelah makhluk itu pergi, Andy dan Naomi pun mengendap-endap untuk pergi ke ruang kargo. Tapi tiba-tiba... That's a new one. Oh my god! Sontak, mereka pun shock parah saat melihat indukan laba-laba bersarang di tempat ini. Meski berhasil selamat, namun Naomi panik saat menyadari jika mereka telah terjebak di ruangan airlock. Terlebih satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan memencet tombol yang berada di luar. Melihat tindakan Andy yang sia-sia, Naomi memintanya untuk berhenti karena ruangan ini dirancang untuk karantina sebelum memasuki kargo. Andy pun tidak menyangka jika ini adalah akhirnya. Terlebih alien itu sedang merangsek masuk ke tempat ini. Mendengar hal itu, Naomi yang juga tidak tahu harus berbuat apa, memintanya untuk bersabar dan menerima saja takdir saat ini. Namun, di tengah keputusasaan, Naomi pun heran saat melihat telur aneh bercahaya yang nyempil di baju Andy. Menyadari itu adalah pompong lebah alien, Andy meminta Naomi untuk melemparkannya pada si laba-laba. Dirasa ini kesempatan, mereka langsung memencet tombol untuk membuka kargo. Melihat Naomi dalam bahaya, Andy yang melihat pesawat kapsul terpikirkan rencana untuk menghabisi laba-laba itu. Dan kini, Andy meminta Naomi mengulur waktu agar ia bisa menjalankan rencananya. Di tengah kepanikan, Naomi yang berusaha kabur meminta Andy mematikan lampu. You gotta figure out how to kill this thing! Buy me some time! What are you talking about? Stall that thing and bring it back when I tell you! Cut the lights! Cut them quick! Some don't even make it. All right, come on, kid, you got this. Go! Boss! 2677! Setelah lampu dimatikan, Naomi yang ketakutan berusaha sembunyi di dalam berangkas. Sesaat kemudian, Naomi yang melihat beberapa lampu darurat berniat untuk memancingnya menuju Andy. Di saat itu pula, Andy pun bersiap melakukan peluncuran pesawat kapsulnya. I know. Time together, Andy. Me too, Leonard. 6, 3, 2, 1. Have a great
Akhirnya, berkat kerjasama dan aksi yang mereka lakukan, si laba-laba alien pun modar tergeprek. Sesaat kemudian, Naomi pun berusaha menyadarkan Andy yang pingsan. Please wake up. Please wake up. Wake up, please. Akhirnya, Naomi bisa bernapas lega saat Andy kembali sadar. Dan kini, mereka tinggal menunggu bantuan datang. Karena di tempat ini, begitu banyak persediaan untuk menunjang kehidupan mereka. Amazing. Wow. Dan film pun tamat. Bagaimana sangat seru dan menegangkan sekali, bukan? Badai meteor menjadi petaka hingga semua awak harus melakukan pendaratan darurat. Perjuangan demi perjuangan Andy lakukan untuk bisa selamat dari situasi ini, di mana planet ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Namun, berkat kerjasama Andy dan Naomi, mereka pun berhasil melewati itu semua. Dan dengan banyaknya persediaan, mereka pun tinggal menunggu 1 tahun lagi sampai pesawat bantuan datang. Mungkin cukup segini saja alur cerita Long Distance tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.